Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang kami hormati, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Khairul Amanah dengan NIM 0526 95668. Di sini kami akan menyampaikan tugas 3 yang akan menjelaskan tugas 2 dengan materi Yaumi fil Madrasati. Kami akan membacakan teks cerita, kemudian menjelaskan beberapa susunan-susunan kalimat yang terkandung dalam teks cerita tersebut. Ya, bismillah. Di sini kami akan menjelaskan materi kuliah dengan mapel, nahwu, dan shorof. Dengan saya, nama Khairul Amanah. Di sini kita akan menjelaskan bacaan teks pada materi Yaumun fil Madrasati. Ya, sebelumnya pada cerita ini atau pada teks bacaan ini belum diharokatin dan belum diterjemahkan. Karena kemarin tugas 2 diminta untuk menerjemahkan dan mengharokati. Ya, kami sudah mengharokati ya pada bait-bait yang sudah ada di sini, yang sudah tercantum di sini. Mari sekarang kita sama-sama membaca dan mengartikan pada teks cerita yang sudah ada. Kana Abu Khalidin mualliman fil afdali madrasatin fil madinati fi sabahi yaumil ahadi dahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ila madrasati. Ra'a tullabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktabi. Dakhala atfalul fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ata. La yal'ab tullab fil fasli bal yaktubuna durusa bijiddi. Mari kita terjemahkan dari setiap bait bacaan yang sudah kami baca harokatnya sebelumnya. Karena Abu Khalid, adapun Abu Khalid atau Pak Khalid itu guru sekolah terbaik di kota kami atau di kotaku. Fisobah yaumil ahad, suatu pagi atau pada suatu pagi di hari Ahad, Bapak Khalid dan Kakak Salim pergi ke sekolah. Para siswa melihat 3 buku dan 5 bolpoin di atas meja. Anak-anak masuk ke dalam kelas untuk belajar nahwu dan qiraah. Para siswa tidak bermain di dalam kelas, akan tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada satupun yang tidak hadir. Dan tidak ada satupun yang tidak hadir. Maka seluruh siswa hadir semua. Adapun Pak Said atau Abu Said gembira karena anaknya sukses dalam ujian. Sesungguhnya Said murid yang paling bersungguh-sungguh dan paling cepat paham. Kemudian para siswa membaca pelajaran dan menulis latihan soal sampai waktu duhur. Setelah itu, para siswa keluar dari kelas dan pulang ke rumah masing-masing. Untuk tugas berikutnya pada kolom B, yaitu buatlah 5 kalimat Arab berdasarkan pedoman berikut. Di sini ada 5 soal, kemudian dari kalimat tersebut kita diperintahkan ada soal-soalnya masing-masing. Nomor 1, ada kalimat jumlah ismiyah, yang memuat isim tafdil. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membuat jumlah ismiyah yang ada isim tafdilnya. Di sini kami menjawab al-masjidu akbaru minal baiti. Nah, di sini isim tafdilnya yaitu akbaru. Isim tafdil itu biasanya yang lebih ya. Kalau di bahasa Indonesia itu lebih. Di sini artinya masjid itu lebih besar dari rumah. Ya, lebih besar dari rumah.
Kemudian nomor 2, kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Ya, di sini kita perhatikan perintah kalimat fi'liyah, berarti yang berawalkan dengan fi'il. Kemudian terdapat huruf jazmnya. Di sini contohnya yang saya buat, lam yadhhab Abu Khalidun ilal madrasati. Nah, karena di sini perintahnya huruf jazm, maka di sini saya membuat contoh kalimatnya. Yang pertama itu ada huruf jazmnya, yaitu lam. Ya, lam, karena kemasukan huruf lam, jadi di sini harokatnya jadi sukun. Lam yadhhab Abu Khalidu ilal madrasati. Kemudian yang nomor 3, ada soal kalimat yang menggunakan satu dari asma al-khamsah dan huruf jar. Nah, di sini kita perhatikan ya. Perhatikan soalnya. Di sini diperintahkan menggunakan satu dari asmaul khamsah dan huruf jar. Nah, di sini saya membuat kana Abu Khalidin mualliman fil madrasati fil madinati. Nah, asmaul khamsah di sini di sini yaitu salah satunya karena di sini diperintahkan untuk menggunakan satu dari asmaul khamsah, saya menyebutkan Abu. Ya, di sini karena Abu itu masuk ke huruf asmaul khamsah. Karena Abu Khalid mualliman fi. Nah, di sini fi itu masuk ke huruf jar. Jadi kita menggunakan fi. Fil madrasati fil madinati. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5, yang nomor 4 ya. Nomor 4 kelewat. Kalimat yang menyertakan a'dad dan ma'dud, angka dan benda yang dihitung. A'dad ma'dud ya di sini. Di sini saya membuat kalimat ishtaraitu salasata aqlamin. Saya telah membeli 3 aqlamin. Nah, di sini a'dadnya 3. Kemudian aqlaminnya itu yaitu ma'dud. Objek yang dihitung dari a'dadnya ini. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir ada kalimat yang menggunakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contohnya kharajatul labu minal fasli duhri. Kharaja keluar, murid itu keluar dari kelas pada waktu duhur. Duhur ini yaitu keterangan waktu atau dzaraf zaman. Seperti itu untuk yang kolom B. Kemudian kita lanjut ke kolom berikutnya. Di sini kita diperintahkan untuk temukan dan tuliskan masing-masing satu contoh dari unsur berikut dalam teks di atas. Nah, di sini kita mencari salah satu kalimat yang mengandung unsur-unsur yang ada di samping di sini dari cerita yang sudah kami bahas tadi, dari cerita Yaumul fil Madrasati. Seperti ini ya. Contohnya di sini. Yang pertama ada jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah. Di sini kita membuat contoh di sini. Anna Zaidan aktsaru tullabi. Nah, di sini kita membuat jumlah ismiyah karena Zaid ini nama orang itu masuk ke jumlah ismiyah, maka di sini yang mengawali kalimat itu Zaidan. Kemudian nomor 2 ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya ada ra'atul labu. Nah, di sini ra'a ya masuknya ke fi'il. Ra'a ya roh. Jadi masuknya ke jumlah fi'liyah. Para siswa melihat. Kemudian ada kata jamak. Jamaknya di sini ada tulabun. Itu yaitu para siswa. Ada huruf nasab. Liyata'allamu. Nah, di sini ada li, tambahan li. Ada huruf nasabnya. Nomor 5 ada huruf jazm. Walam yaghib ahadun. Nah, di sini lam ini huruf jazm. Kemudian nomor selanjutnya yaitu ada huruf atof. Huruf atof di sini. Huruf atof. Wadahabu ilal baiti. Wa di sini masuk ke huruf atof. Kemudian ada dzaraf waktu atau tempat. Yaumil ahadi. Nah, di sini yaum yaitu hari, itu waktu ya, dzaraf zaman.
kata dari asma'ul khamsah. Nah, abu, nah di sini abu dia masuk ke kata asma'ul khamsah. Adat ma'dud salah satu. Ini adat kutubin, ini ma'dud. Ma'dud. Itu objeknya ya, objeknya yang dihitung. Kemudian yang terakhir ada isim tafdil. Nah, isim tafdil ini afdolu, itu yang terbaik. Ini lebih gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu lebih baik, lebih banyak, lebih besar dan lain sebagainya. Ya, itu penjelasan dari setiap materi atau setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan atau sudah dijawab pada soal materi tugas 2. Sekian dari saya untuk materi tugas 3 yang sudah saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.